Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk pertemuan pertama kali ini kita akan membahas tentang penerapan K3 dalam pekerjaan elektromekanik. Baik anak-anak sekolah sekalian, mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dan semoga kita dapat menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya, dan kita selalu sehat-sehat dalam aktivitas belajar kita. Baik, untuk mata pelajaran saya namanya pekerjaan dasar elektromekanik, atau saya biasa menyingkatnya dengan PDE. Ya. Untuk materi pertama yaitu penerapan K3, ya, keselamatan kesehatan dalam bekerja. Ya. Jadi ini kita akan bahas dalam hal-hal yang perlu diperhatikan dalam keselamatan kerja itu sendiri. Baik, sebelum kita masuk di materi, untuk materi pokok-pokok materi yang akan disampaikan nanti selama satu semester itu ada 5 kompetensi dasar, yaitu penerapan K3 sesuai manual dan standar operasional profesional dalam pekerjaan elektromekanik, kemudian menganalisis jenis-jenis bahan-bahan kerja elektromekanik, memilih alat dan bahan. Yang ketiga, memilih alat dan bahan kerja elektromekanik dan bahan non-logam. Kemudian memilih alat dan bahan kerja elektromekanik dari bahan logam. Jadi yang ketiga itu non-logam, kemudian yang logam. Kemudian yang kelima, memilih alat dan bahan kerja kelistrikan elektromekanik. Ya, seperti itu untuk selama satu semester. Mudah-mudahan nanti kalau kondisinya sudah mulai membaik, kita akan masuk sekolah dan kita bisa praktek tentunya. Baik, lanjut ke materi pertama. Jadi KD-nya adalah menerapkan K3 sesuai standar operasional atau istilah SOP di bidang pekerjaan elektromekanik. Yang kedua, secara keterampilan menggunakan K3 sesuai manual standar operasional prosedur di bidang elektromekanik. Adapun indikator atau yang ingin dicapai dalam pembelajaran ini, Anda bisa menerapkan K3 dalam pekerjaan, menerapkan peralatannya, ya. Jadi harus tahu dulu konsepnya seperti apa tentang keselamatan kerja itu sendiri. Kemudian peralatan-peralatan yang digunakan itu bukan sekedar dipakai saja, tapi perlu memperhatikan keselamatan. Ya. Kemudian kita tahu bagaimana mengidentifikasi terjadinya kecelakaan kerja. Kenapa bisa seperti itu? Itu yang kita akan bahas. Memilih peralatan K3 berdasarkan fungsinya. Jadi ada peralatan K3 itu berdasarkan fungsinya. Kemudian menggunakan peralatan K3 bidang pekerjaan elektromekanik. Baik, anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran kita yaitu menerapkan konsep K3 sesuai bidang pekerjaan, kemudian menentukan K3 bidang elektromekanik secara tepat dan jujur. Ya, jangan sembarang dipakai, kemudian mengidentifikasi kecelakaan kerja secara tepat dan disiplin. Kemudian keterampilannya nanti Anda harus bisa, dan kalau misalnya ada alatnya nanti di sini di sekolah nanti kita coba disediakan peralatan K3 peserta dapat memilih peralatan K3. Jadi nanti akan ada, kemudian dipilih, oh ini untuk ini dan sebagainya, sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kemudian disediakan peralatan K3 dapat menggunakannya. Ya, jadi bukan hanya memilih, tapi harus juga pandai menggunakan alat pelindung diri dengan baik dan benar dan penuh tanggung jawab, bukan sekedar memakainya saja, seperti itu. Kemudian baik, kita lanjut materi tentang konsep kesehatan, keselamatan dan keamanan kerja. Jadi kesehatan, keselamatan, keamanan kerja itu adalah kepanjangan dari K3. Kemudian mengidentifikasi alat pelindung diri dan mengidentifikasi kecelakaan kerja. Baik, jadi secara pengertian, jadi K3 adalah kondisi atau faktor yang dapat berdampak pada keselamatan dan kesehatan kerja, tenaga kerja maupun orang lain. Kemudian seperti ini ada contohnya gambar. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Tujuannya apa K3 itu? Untuk melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan setiap orang lain di tempat kerja. Jadi bukan hanya pekerjaannya saja, tapi orang lain yang sampai ada misalnya orang lewat dan sebagainya, pekerjaan kita tidak aman, itu bisa membahayakan orang. Itu juga harus diperhatikan, bukan hanya pekerjaannya saja, tapi untuk orang lain juga. Seperti itu. Kemudian menjamin proses produksi berjalan lancar. Ya, jadi nanti
proses produksi. Misalnya kalau di perusahaan itu harus tujuan ketiga itu sebenarnya adalah menjamin proses produksi. Jadi tidak bisa kalau ada kecelakaan atau apa pasti mandek perusahaan itu. Dasar hukumnya adalah ya, ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang Keselamatan Kerja, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang pengesahan ILO. Ya, ini tentang organisasi keduniaan tentang pekerja ya atau International Labour Organization gitu. Jadi khusus untuk bidang pekerjaan. Kemudian nomor 13 2003 tentang ketenaga kerjaan. Jadi sebenarnya ada yang namanya menjamin untuk pekerjaan kita namanya apa istilahnya ya BPJS ya itu. Jadi pekerja itu dijamin. Jadi kalau tempat-tempat berbahaya itu harus ada jaminan kerjanya, ya, jaminan kesehatannya. Ya namanya kecelakaan ya supaya ini biasanya perusahaan memotong gaji, kemudian menyimpan gaji sebagian untuk jangan sampai pekerjaannya itu ada yang kecelakaan dan sebagainya. Dari situ tabungannya sebenarnya yang dipakai untuk berobat, nah dipakai seperti itu. Ya ini yang perlu diperhatikan rambu-rambu K3. Ini kalau ada simbol-simbol seperti ini, berarti kita tak boleh mendekat. Ini bahaya. Awas, arus listrik tegangan tinggi. Nah, ini tanda-tandanya ini semua harus tahu apa maknanya. Ini ada seperti ini bahaya radiasi. Ya, hati-hati saat berjalan. Kemudian seperti ini bahaya tegangan listrik tegangan tinggi. Ya, seperti itu. Nah, ini hati-hati ketinggian lantai, hati-hati kepala apa ini terbentur. Pokoknya banyak. Nah, ini juga kalau misalnya di daerah ada pengelasan, hati-hati ada pengelasan juga bahaya. Nah, kemudian kalau untuk yang panel listrik, kita boleh jangan terlalu dekat-dekat. Jangan disentuh ya seperti itu. Kemudian seperti itu safety lockout center ya ini untuk keperalatan juga maintenance untuk digunakan untuk pekerja, tidak boleh sembarangan yang masuk. Baik untuk alat pelindung diri ya helm pelindung kepala ya misalnya kena benturan apa jatuh kalau misalnya dia bertingkat seperti itu. Kemudian pelindung mata ya tentunya butuh kacamata seperti itu jangan sampai berdebu di tempat-tempat. Kemudian pelindung pendengaran ya di headset ya juga biasa yang kecil-kecil ini yang dimasukkan di bagian luar telinga supaya tidak terlalu bising. Pelindung pernafasan ini juga dikasih kayak masker ya seperti itu. Kemudian pelindung tangan pakai kaos tangan. Nah ini bahaya kalau tidak ini. Kemudian pelindung kaki ya tentunya sepatu ya sepatu yang punya biasanya itu yang sepatu laras ya seperti itu. Ya ini untuk pelindung siapa tahu ada benda jatuh atau apa dan sebagainya jadi kakinya bisa aman seperti itu. Kemudian pelindung jatuh ya biasanya diikat pinggang seperti itu. Kemudian pelindung tubuh ya seperti ini pakaiannya. Kemudian kalau misalnya untuk yang bekerja di daerah laut apa atau air ada pelampung. Kemudian rompi ini juga sebagai alat pelindung. Kemudian kalau dia menggunakan kendaraan tentunya harus menggunakan sabuk pengaman. Kemudian alat pelindung diri yang lain ada ya kalau misalnya keadaan di luar lapangan hujan ya tentunya harus pakai jas hujan. Kemudian alat pelindung diri yang lain adalah yang pertama pakaian pelindung. Jadi pakaian kerja ada alat pelindung digunakan untuk melindungi seluruh tubuh dan lingkungan kerja ya seperti inilah alat. Ya jadi kalau nanti praktek di bengkel ya ada pakaiannya khusus yang seperti ini ya seperti itu. Kemudian pelindung kepala ya. Ini juga untuk melindungi kepala dari benturan, pukulan atau kejatuhan benda tajam dan berat yang melayang atau meluncur di udara. Ya, kalau kepalanya tidak pakai helm ya rawan langsung kena berdarah dan sebagainya. Jadi agak rawan. Jadi sebaiknya menggunakan pelindung kepala. Kemudian sabuk pengaman atau istilahnya safety belt. Ya, ini berfungsi untuk membatasi gerak pekerja agar tidak terjatuh atau terlepas dari posisi yang diinginkan. Ini biasanya untuk pekerja yang bekerja di ketinggian seperti itu. Kemudian sepatu pelindung ini untuk melindungi kaki dari benturan atau tertimpa benda berat, tertusuk benda tajam, terkena cairan, ya, cairan panas atau
yang dingin. Ya, uap panas, bahan kimia berbahaya atau permukaan licin. Kemudian masker ya, masker ya. Ini sekarang yang paling banyak kita pakai untuk melindungi dari pernapasan sehingga bisa menyaring pencemaran dari bahan kimia, mikroorganisme, partikel debu, uap, asap ataupun gas. Ini gunanya. Sekarang ini kan lagi ngetrend, lagi yang suatu kebutuhan lagi, apalagi sekarang ada yang virus corona seperti itu. Jadi kita harus menggunakan masker. Jadi bukan hanya masker di gara-gara corona, tapi di tempat bekerja harus juga ada maskernya. Kemudian pelindung telinga. Ini biasanya ini terdiri dari sumbat telinga atau ear plug atau penutup telinga atau istilahnya ear muff yang berfungsi untuk melindungi telinga dari kebisingan atau tekanan. Ya, biasanya ini digunakan kalau pekerjanya itu berada di daerah mesin-mesin yang besar, kemudian suaranya bising, ya supaya tidak terlalu merusak telinga, ya harus menggunakan earplug ini atau penutup telinga. Jadi dia nanti istilahnya tidak bisa merusak telinganya kalau tidak dipakai. Kemudian sarung tangan ini berfungsi untuk melindungi jari-jari tangan dari api, suhu panas, suhu dingin, radiasi atau arus listrik, ya, bahan kimia, benturan atau pukulan. Jadi gunanya jangan mengandalkan tangan saja, kalau tidak pakai kaos tangan itu bahaya. Ya, jadi juga sebenarnya berfungsi untuk melindungi dari patogen seperti virus dan bakteri. Ya. Bahan-bahannya juga dari sarung tangan ini ada yang dari kulit, kanvas, kain, karet, dan sarung tangan yang tahan terhadap bahan kimia. Ya macam-macam ya modelnya. Seperti itu. Kemudian kacamata. Ya, kacamata pengaman ini digunakan alat pelindung berfungsi untuk melindungi mata dari paparan partikel yang melayang di udara ataupun di air, percikan benda kecil, benda panas ataupun uap panas. Pelindung wajah atau istilahnya face shield. Ya, yang sekarang juga ini lagi ngetren dipakai untuk pelindung yang berfungsi melindungi wajah dari paparan bahan kimia, partikel yang melayang di udara, percikan benda kecil. Biasanya ini dipakai sama kalau sekarang kantung alas, tapi sekarang bukan lagi untuk melindungi diri dari virus. Nah, seperti itu. Kemudian cara kita mengidentifikasi kecelakaan kerja. Sebenarnya kecelakaan itu hal yang tidak kita inginkan ya, hal yang tidak kita inginkan datangnya tiba-tiba dan tidak terduga sehingga menyebabkan orang manusia itu bisa luka, cacat, sakit, meninggal, ya paling parah di perusahaan, baik secara di perusahaan, masyarakat dan lingkungan itu sendiri. Kemudian ada tingkatannya, jadi danger istilahnya, bahaya ya. Bahaya merupakan tingkat bahaya dari suatu kondisi di mana kapan muncul sumber bahaya. Danger adalah lawan dari aman atau selamat. Ya, jadi kalau ada tanda bahaya jangan coba-coba mendekat. Kalau ada peringatan ya jangan coba-coba. Tidak, jadi dan sebagainya aman ya. Oh, jangan. Kalau ada sudah peringatan, ya berarti kita tidak boleh mendekat atau mencoba-coba ya berada di tempat itu. Jadi lawannya bahaya ini adalah aman. Jadi aman adalah suatu kondisi di mana atau kapan munculnya sumber bahaya dapat dikendalikan tingkat yang memadai. Jadi tentunya untuk dipastikan bahwa tempat pekerjaan kita itu aman ya. Orang bisa pergi ke sana, tidak ada lagi yang berbahaya, apalagi peralatan-peralatan itu tidak membahayakan orang. Kalaupun peralatan itu harus dilindungi, kalau mereka coba kaca-kaca misalnya, coba jahil dan sebagainya, itu aman. Misalnya di tempat yang tidak terlihat, ya seperti itu diamankan ceritanya. Kemudian penyebab kecelakaan. Ya, pertama, tindakan atau perbuatan tidak aman atau berbahaya, kondisi yang tidak aman. Kondisi tidak aman itu adalah suatu pelanggaran. Kondisi tidak aman, ya dia melanggar terhadap prosedur keselamatan yang memberikan peluang terhadap terjadinya kecelakaan. Berarti orang yang melakukannya mencoba-coba atau dia mungkin tidak memperhatikan aturan-aturan yang ada di sana, ya. Kemudian yang namanya kondisi yang tidak aman itu kondisi fisik atau keadaan yang berbahaya mungkin dapat langsung mengakibatkan terjadinya kecelakaan. Ya, mungkin pergi ke tempat kerja misalnya bisa saja kondisinya kurang fit tapi dia memaksakan diri untuk bekerja.
akhirnya dia tidak pegang kuat misalnya alat itu, akhirnya jatuh dan sebagainya. Ya itu juga perlu diperhatikan. Jadi bukan hanya mau cari kerja bekerja hanya untuk cari uang, tapi perlu juga kesehatan, itu yang penting. Ya, jadi bukan bekerja saja. Kemudian mengidentifikasi kecelakaan kerja, kenapa perbuatannya? Karena kurangnya pengetahuan, ya. Karena tidak tahu, tidak membaca dengan bagus. Jadi istilahnya kurang literasinya. Dia tidak baca petunjuk. Sok tak ya, sok tahu. Kurang terampil atau kurang pengalaman, ini berbahaya. Ya, jadi sebelum mengenal pekerjaan itu tentunya kita harus berlatih dulu, ya. Cara menggunakan ini, cara menggunakan alat tajam misalnya itu harus hati-hati. Yang kemudian tidak ada kemauan, malas ini, ya. Kemudian faktor kelelahan, ya, seperti tadi yang saya sampaikan, faktor kelelahan, capek dan sebagainya atau sakit itu juga. Kemudian jenis pekerjaan tidak sesuai. Kadang ada alat yang digunakan tidak sesuai dengan fungsinya. Misalnya tidak dapat palu-palu, jadi kantang dan sebagainya, itu tidak sesuai dengan fungsinya, itu bisa menjadi kecelakaan. Jadi gunakan sesuai dengan fungsinya. Kemudian namanya gangguan mental, ini juga bahaya ini. Kalau ada sebentar marah dan sebagainya, sebentar ini, itu bahaya juga. Kemudian kesalahan dalam sifat dan tingkah laku manusia, ini juga ya sifatnya kalau orang tidak mau mendengar, tidak mau ikuti aturan, ya itu susah juga, bisa menyebabkan kecelakaan kerja di tempat kerjanya. Ya, jadi kita coba identifikasi. Jadi lemahnya kontrol, program tidak sesuai, standar tidak sesuai, kepatuhan pelaksanaan, inilah faktornya. Faktor perorangan, ada faktor kerja. Penyebab tidak langsungnya perbuatan tak aman dan kondisi aman, sehingga menyebabkan insiden atau kontak kejadian dengan energi atau bahan zat, sehingga menyebabkan yang namanya kerugian. Kerugiannya adalah kecelakaan atau kerusakan yang tidak diharapkan. Sehingga nantinya ini pekerjaan itu tidak bisa berjalan dengan lancar, atau proses produksi misalnya di perusahaan itu tidak berjalan karena terjadi kecelakaan kerja. Ya. Mungkin kita dengar beberapa perusahaan kecelakaan kerja, dan di tempat-tempat perusahaan mungkin ada yang meletus, terbakar dan sebagainya, itu kan menghambat karena terjadi kecelakaan kerja. Di sisi lain itu merugikan perusahaan karena biaya harus dibayar lagi dan sebagainya. Itu jadi kalau kita tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan di perusahaan, tentunya itu akan sangat berbahaya. Oke, saya pikir itu untuk pelajaran kita hari ini. Yang pertama tentang konsep keselamatan, kesehatan kerja di dalam pekerjaan itu sendiri. Ya, di konsep kesehatan, keselamatan, keamanan kerja. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.